Hinaan, cacian, dan makian, itu semua akan menjadi harga dari sebuah kesuksesan. Joy Mangano contohnya, ia dicaci, dimaki, dan dihina oleh banyak orang karena dianggap mimpinya terlalu tinggi bagi seorang janda yang tidak punya apa-apa. Bahkan keluarga yang seharusnya menjadi penyemangatnya sempat meragukan mimpi yang ia punya. Namun, ia tidak menyerah dan terus berjuang menggapai mimpinya. Dan sampai pada akhirnya, ia berhasil menjadi salah satu pebisnis wanita terkaya di Amerika. Penasaran bagaimana kisah hidupnya? Mari, dengarlah Abed bercerita. Kita akan diperkenalkan dengan gadis kecil bernama Joy. Sedari kecil, ia telah memiliki bakat untuk menciptakan sesuatu menggunakan tangannya sendiri. Hal ini membuatnya memiliki mimpi untuk dapat menciptakan sesuatu barang yang akan berguna bagi banyak orang. Namun ternyata ia memiliki keluarga yang tidak sempurna. Ibu dan ayahnya telah bercerai sejak ia masih kecil. Namun untungnya, ia memiliki Mimi, nenek yang sangat menyayanginya, dan selalu memotivasi dirinya bahwa dirinya kelak akan menjadi seorang pencipta barang yang akan berguna bagi banyak orang. Namun pada saat ia sudah mulai dewasa, nyatanya ia masih belum menjadi orang yang dijanjikan oleh neneknya. Meski sejak dulu ia sudah menciptakan barang-barang yang berguna, seperti kalung anjing anti kutu yang diciptakannya pada saat ia masih SMA. Hal itu tak mampu mengantarkannya pada kesuksesan yang ia inginkan. Namun ternyata hal itu bukan karena barang ciptaannya yang tidak berguna, tapi karena pada zaman dulu, ibunya tak membantu Joy untuk mendapatkan hak paten atas barang yang ia ciptakan. Sehingga penemuannya tersebut diambil alih oleh pihak lain. Kemudian tak lama Rudy, ayah kandung Joy, datang ke rumahnya. Di sana ia meminta pada Joy bahwa ia akan menumpang di rumahnya. Namun pada saat ayahnya bertemu dengan ibunya, pertengkaran di antara mereka tidak bisa terhindarkan. Snap. Oh, please, you want me to snap? That's your whole routine. You want snapping? No! Disturbed man! I'm disturbed! He's a damaged man! You're right, I am disturbed. Joy pun langsung mengantarkan ayahnya ke basement, tempat di mana ayahnya akan tidur. Namun ternyata di sana ada mantan suaminya, yang sama-sama menumpang di rumah yang ia punya. Joy sekarang merupakan tulang punggung keluarganya. Ia bekerja menjadi customer service di sebuah maskapai penerbangan. Namun nampaknya ia sangat tidak menyukai pekerjaan yang ia lakukan ini. Tak sampai situ, penderitaan Joy masih terus berlangsung di rumahnya. Ia menjadi satu-satunya orang yang mengurusi semua masalah di rumahnya. Dari mulai membayar semua tagihan hingga pipa bocor yang disebabkan oleh ibunya. Meski di rumah Joy ada banyak orang dewasa, mereka semua tidak dapat diandalkan. Ibunya hanya bisa menonton sinetron setiap harinya. Mantan suaminya pun juga tidak memiliki pekerjaan. Dan neneknya sudah terlampau tua untuk bekerja. Satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah ayahnya. Ayahnya memiliki bisnis bengkel. Namun sayangnya, sekarang bisnis ayahnya ini sedang tidak baik-baik saja. Tekanan yang ia rasakan seringkali terbawa sampai mimpinya. Dan mimpinya itu ia selalu dihantui oleh rasa penyesalan karena dirinya tak bisa menggapai mimpi yang ia punya. Kemudian pada suatu malam, ia dihampiri oleh teman masa kecilnya, Jackie. Di sana Joy langsung mengeluarkan semua keluh kesahnya pada Jackie. Kemudian ia pun bertanya kepada Jackie, kenapa mimpi-mimpi yang ia miliki tak pernah tercapai olehnya. Kemudian kita diperlihatkan ke masa lalu, di mana Joy pertama kali bertemu dengan mantan suaminya, Tony. Mereka bertemu di acara pesta yang diadakan oleh Jackie. Pada saat itu, Joy jatuh cinta pada Tony, karena Tony memiliki mimpi besar untuk menjadi seorang penyanyi terkenal. Hal itu membuat dirinya merasa bahwa mereka memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki mimpi besar yang ingin mereka kejar. Dan semenjak saat itu, Tony menjadi penyemangatnya untuk menggapai mimpi yang ia punya. Sampai pada akhirnya, Joy pun memutuskan untuk menikah dengan Tony. Namun pada saat itu, ayahnya sempat tidak setuju karena ia menilai Tony tidak memiliki masa depan.
Namun Joy tetap teguh dengan pilihannya itu. Tapi ternyata pendapat ayahnya ini tidak sepenuhnya salah. Terbukti pada saat ia sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, suaminya malas bekerja dengan alasan bahwa dirinya ingin menjadi seorang penyanyi. Hal itu membuat Joy menggugat cerai suaminya karena ia menganggap suaminya tak becus mengurus keluarganya. Namun karena dirinya tak mau anaknya merasakan hal yang ia rasakan dulu, ia pun memperbolehkan suaminya untuk tinggal di rumahnya. Kembali ke masa kini, kita diperlihatkan ayah Joy yang sedang berkencan dengan wanita yang bernama Trudy. Trudy merupakan janda sultan yang Rudy temukan di layanan mencari jodoh. Pada saat itu, Trudy mengajak Rudy dan keluarganya untuk berlibur di kapal layar yang ia miliki. Tentu dengan senang hati, Rudy pun menerima ajakan tersebut. Dan tak lama dari situ, Rudy pun mengajak anaknya, yaitu Joy dan Peggy. Peggy merupakan kakak tirinya Joy, namun terlihat hubungan di antara mereka berdua tidaklah terlalu harmonis. Terlihat Joy juga mengajak Tony untuk berlibur bersama keluarganya. Lalu pada saat sesampainya mereka di tengah laut, perahu yang mereka naiki terguncang ombak dan membuat minuman yang sedang Joy genggam tumpah ke geladak kapal. Joy pun langsung membersihkan minuman itu dengan kain pel. Namun pada saat ia sedang memeras kain pel itu, tanpa Joy sadari, pecahan kaca dari gelas yang ia jatuhkan melukai tangannya. Pada saat ia sedang diobati oleh ayahnya dan Tony, tiba-tiba Joy mendapatkan ilham untuk membuat sebuah kain pel yang bisa diperas tanpa menyentuh kainnya. Pada awalnya Joy ingin mengubur niatan itu, namun pada saat ia sedang tertidur, ia kembali bermimpi. Dan di mimpi itu, Joy kembali dihantui oleh cita-cita masa kecilnya yang ingin menjadi seorang inventor barang berguna. Dan berkat mimpinya itu, Joy kembali tergerak untuk menggapai cita-cita yang ia miliki. Kemudian pada saat ia sudah terbangun, tiba-tiba dirinya merasa muak pada mantan suaminya. Karena sudah 2 tahun sejak mereka bercerai, Tony masih saja menumpang di rumahnya. Kemudian ia meminta pada Tony agar mencari rumah baru untuk dirinya. Kemudian Joy pun langsung meminta pada ayahnya untuk mempertemukan pacar barunya dengan dirinya. Karena dia akan mempresentasikan alat yang ia ciptakan. Dan dengan itu, ia akan meminta dana investasi dari Trudy untuk mendanai pengembangan produk yang akan ia ciptakan. Pada awalnya, ayahnya sempat menolak dengan alasan bahwa ia tak enak karena dirinya baru mengenalnya. Namun Joy langsung berkata bahwa Joy telah berkorban banyak untuk ayahnya. Bahkan ia rela meninggalkan pendidikan kuliahnya untuk membantu bisnis ayahnya dulu. Sehingga sekarang, Joy pun menagih hutang budi dari ayahnya. Mendengar itu, ayahnya tak bisa mengelak. Kemudian dengan alat gambar anaknya, Joy pun mulai merancang alat yang ada dalam kepalanya. Lalu pada saat keesokan harinya, ia mempresentasikan temuannya itu kepada Trudy. Ia menjelaskan tentang cara kerja alat yang akan dibuatnya. Namun Trudy menyampaikan bahwa dirinya tak bisa mendapatkan gambaran jika Joy hanya memperlihatkan gambar krayon seperti itu. Dari situ, Joy pun mulai merancang secara rinci alat yang akan ia buat. Pada saat itu, ia ditemani oleh ayahnya dan neneknya. Terlihat, Mimi sangat senang melihat cucunya kembali mengejar cita-citanya. Kemudian Joy pun langsung merakit alat yang akan ia ciptakan di bengkel ayahnya. Lalu setelah alatnya berhasil dirakit, Joy kembali mempresentasikannya pada Trudy. Trudy terlihat kagum dengan alat pel yang dibuat oleh Joy. Tapi meskipun begitu, Trudy tidak langsung memberikan investasinya. Ia berkata pada Joy bahwa akan hanya ada 2 kemungkinan jika ia memberikan investasi padanya. Kemungkinan pertama adalah Joy bisa menjadi pebisnis sukses dengan ciptaannya itu. Namun kemungkinan kedua, Joy akan gagal selayaknya kehidupan yang ia jalani saat ini. Di sela perkataannya tersebut, tiba-tiba Peggy berkata bahwa Joy sebelumnya tidak pernah melakukan bisnis. Ia berpikir bahwa idenya tersebut akan mendatangkan bencana. Namun Trudy tidak menghiraukannya. Kemudian ia pun memberikan analogi pada Joy. Jika ia ditempatkan di suatu ruangan dengan lawan bisnisnya, dan dengan 1 senjata di sana, dan hanya 1 orang yang bisa keluar dari sana, kira-kira apa yang akan Joy lakukan? Dengan penuh keyakinan, Joy berkata bahwa ia akan mengambil senjatanya.
Dari sana, Trudy mulai percaya pada Joy. Ia pun langsung memerintahkan pengacaranya untuk mendaftarkan hak paten alat yang diciptakan oleh Joy. Namun pada saat Tony mengetahui bahwa pengacara yang dimiliki Trudy bukanlah pengacara yang ahli dalam ranah hak paten, Tony pun meragukan kredibilitas pengacara Trudy. Terlihat Joy pun sependapat dengan hal itu. Namun karena bisnis ini dimodali oleh Trudy, Tony dan Joy hanya bisa mengikuti. Beberapa waktu kemudian, Joy telah mendapatkan produsen yang bisa memproduksi suku cadang untuk alat ciptaannya ini. Dan perusahaan itu bernama Beverly Fact. Kemudian ia pun langsung memproduksi alat pel ciptaannya ini. Namun setelah ia berhasil memproduksi alat pelnya itu, tantangan kembali datang pada saat ia berusaha untuk memasarkan produknya. Penolakan demi penolakan dilayangkan kepadanya. Bahkan salah satu pemilik toko swalayan merendahkan Joy dengan menganggap bahwa Joy hanyalah ibu rumah tangga biasa yang tak mungkin dapat menjual produknya. Ia pun memberitahu pada Joy bahwa sebaiknya ia mengurus keluarganya saja. Namun Joy tetap tak menyerah. Ia tetap berusaha untuk menjual produknya ini. Pernah suatu waktu, ia memasarkan produknya di sebuah parkiran toko swalayan bersama Jackie dan anaknya. Pada awalnya, hal itu berhasil menarik perhatian para pengunjung. Namun tak begitu lama, polisi datang dan mengambil seluruh alat peraganya karena dianggap Joy telah melakukan tindakan yang ilegal. Pada saat itu, mantan suaminya ada di sana bersama dengan pacar barunya. Kemudian pacar Tony pun berkata bahwa Joy sangat memalukan karena telah mencontohkan hal buruk kepada anaknya. Tanpa berkata, Joy hanya bisa pergi meninggalkan mereka. Namun terlihat Tony merasa tak tega melihat mantan istrinya dipermalukan di muka umum. Kejadian itu cukup membuat Joy sangat tertekan, apalagi pada saat ia mengetahui bahwa di rumahnya terdapat banyak tagihan, sedangkan uang yang ia miliki tidak cukup untuk membayarnya. Ditambah lagi pada saat ia mengetahui bahwa anak lelakinya mengalami demam, semakin membuat Joy merasa tak berdaya. Pada saat terpuruk itu, neneknya sempat menyemangati Joy untuk tidak menyerah. Namun karena Joy telah kadung malu karena dipermalukan di depan anaknya, merasa bahwa dirinya adalah sebuah kegagalan. Namun neneknya kembali berkata pada Joy bahwa dirinya sangat percaya bahwa suatu hari nanti Joy dapat mengangkat derajat keluarganya. Kemudian tak lama dari situ, mantan suaminya datang. Ia memberitahukan pada Joy bahwa dirinya memiliki teman yang bekerja di salah satu acara home shopping. Lalu Tony pun mengajak Joy untuk pergi ke sana, karena mungkin saja produk yang dibuat oleh Joy dapat dijual oleh mereka. Joy pun nampak sangat senang, karena pada saat masa kelam seperti itu, ia kembali menemukan secerca harapan. Kemudian keesokan harinya, Joy dan Tony mendatangi tempat kerja temannya tersebut. Dan setelah beberapa lama menunggu, mereka ditemui oleh teman Tony bersama atasannya yang bernama Neil. Kemudian Joy pun langsung diajak oleh Neil untuk memperagakan alat ciptaannya itu. Namun pada saat ia sedang memeragakan alat pel ciptaannya, lagi-lagi ia dipermalukan oleh orang-orang di sana. Kemudian Neil yang merupakan eksekutif di perusahaan itu mengatakan bahwa di acaranya hanya akan menjual alat yang berkualitas, sehingga ia memilih dengan teliti setiap barang yang akan dijual di acaranya. Ia pun menunjukkan bahwa dengan cara seperti itu, ia berhasil melakukan penjualan yang meningkat setiap bulan. Sehingga ia tak mau mempertaruhkan barang aneh yang terbuat dari plastik untuk dijual di acaranya. Namun Joy langsung menjawab bahwa mungkin dirinya tidak mengetahui penilaian apa yang dibuat oleh Neil untuk menjalankan bisnisnya. Tapi yang ia tahu adalah kesulitan seorang ibu rumah tangga pada saat membersihkan rumahnya. Dan kesulitan itu belum teratasi oleh semua produk alat pel yang ada di pasaran. Sehingga ia pun menciptakan alat pel ini. Mendengar itu, Neil langsung mengajak Joy untuk memperagakan alatnya secara langsung. Di sana, Joy memberitahu semua kelebihan yang dimiliki oleh alat pelnya, dimulai dari daya serap yang tinggi hingga kain pel yang dapat dibersihkan di mesin cuci. Mendengar itu, Neil pun langsung tertarik dan meminta Joy untuk langsung membuatkan 50.000 alat pel untuk dijual di acaranya pada minggu depan. Kemudian ia diajak oleh Neil untuk melihat studio acara home shoppingnya.
Betapa kagumnya Joy pada saat ia melihat penjualan yang didapatkan pada satu segmen acara tersebut. Hal itu membuat Joy sangat percaya diri bahwa dirinya akan berhasil menjual alatnya dalam waktu sekejap. Kemudian pada saat ia sudah pulang, ia mengabarkan informasi ini pada ayahnya dan Trudy. Kemudian ia pun meminta agar Trudy berinvestasi sebesar 3 miliar rupiah untuk memproduksi alat pelnya sebanyak 50.000 buah. Tentu Trudy tidak mau memberikan uang sebanyak itu dengan cuma-cuma. Trudy meminta pada Joy agar mereka berbagi resiko dengan cara Joy ikut memodali 50% produksi yang akan ia lakukan. Namun karena Joy tidak memiliki uang sepeser pun, yang hanya bisa Joy lakukan adalah mengambil pinjaman ke bank dengan jaminan rumah satu-satunya yang ia miliki. Singkat cerita, Joy sudah mengambil pinjamannya dari bank, dan ia pun telah berhasil memproduksi alat pel yang diminta oleh Nel. Namun pada saat acara home shopping telah dimulai di TV, alat pel yang dibuat oleh Joy diperagakan oleh artis laki-laki. Ditambah lagi, alat peraga itu tiba-tiba macet dan tidak bisa digunakan. Hal itu membuat tak ada satupun penonton yang membeli alat pelnya itu. Tentu hal itu membuat seluruh keluarganya tak menyangka dengan apa yang terjadi. Joy pun terlihat sangat kecewa dengan hasil yang ia dapatkan. Ia pun hanya bisa terdiam dan berjalan untuk mematikan TV. Kemudian tak begitu lama, ia ditelepon oleh Nel. Nel meminta maaf karena produknya tidak dapat terjual sama sekali. Namun Joy mengatakan bahwa artis yang memperagakan produknya itu tidak mengetahui apa yang ia lakukan. Kemudian Joy pun meminta pada Nel agar dirinya diberi kesempatan kedua. Namun sayangnya, Nel tidak memberikan kesempatan itu. Tak terima dengan jawaban itu, Joy kembali datang ke kantor Nel. Di sana ia kembali meminta agar Nel memberikan kesempatan kedua. Nel yang merasa iba pun menawarkan kepada Joy bahwa ia akan kembali menayangkan produknya dengan artis yang sama. Namun tentunya Joy langsung menolaknya dan meminta agar dirinya sendirilah yang menjadi bintang iklan di produknya. Pada awalnya Nel menolak permintaan itu karena di acaranya hanya artislah yang boleh memasarkan produk. Namun Joy berkata bahwa dialah yang bisa mengubah pandangan Nel pada saat pertama kali Nel memandang buruk produknya. Karena tak bisa mengelak, Nel pun hanya bisa mengizinkannya. Namun, pada saat acara home shopping dimulai, Joy terlihat sangat gugup pada saat ia dihadapkan dengan banyak kamera. Hal itu sampai-sampai membuat dirinya terpaku selama beberapa detik. Namun untungnya, tiba-tiba Jackie menelepon ke acara itu. Dan dalam telepon itu, Jackie menanyakan tentang kelebihan dari produk yang dijualnya. Dari situ, Joy pun mulai bisa merasa enjoy dan mulai memperkenalkan alat yang dijualnya dengan pembawaan natural seperti ibu rumah tangga pada biasanya. Dan sambil bercerita tentang pengalaman yang dilaluinya, Joy berhasil menggait para pembeli yang sedang menonton acara itu. Sampai-sampai ia berhasil menjual semua alat pelnya sebanyak 50.000 buah dalam satu segmen acara. Nel yang melihatnya pun melihat potensi yang dimiliki oleh Joy. Dan ia pun yakin bahwa Joy akan menjadi orang besar di masa yang akan datang. Setelah pencapaian itu, Joy langsung merayakan kemenangan bersama keluarganya. Dan dari situ, ia pun mulai kembali memproduksi alat pelnya. Kemudian di acara home shopping kedua, ia berhasil menjual 100.000 alat pel dalam satu segmen acara. Namun, kemenangannya kali ini tidaklah terlalu manis baginya. Karena pada saat selesai acara, dirinya diberitahu kabar duka bahwa neneknya telah meninggal dunia. Begitu merasa terpukulnya Joy, karena pada saat kesuksesan telah berada di depan matanya, nenek yang menjadi penguat untuk Joy pada saat masa sulit, pergi tanpa pamit untuk meninggalkan hidupnya. Namun ternyata permasalahan bukan hanya itu. Pada saat setelah acara pemakaman, Joy kembali dihadapkan pada masalah yang dibuat oleh kakak tirinya. Itu tak lain karena kakaknya membuat keputusan sepihak dengan produsen suku cadang alat pelnya. Sehingga Joy pun mengalami kerugian besar akibat ulahnya tersebut. Oleh sebab itu, Joy harus menemui perusahaan pembuat suku cadang alat pelnya
dengan maksud untuk memperbarui kesepakatan yang dibuat oleh kakak tirinya. Namun sesampainya di sana, Joy mencurigai bahwa perusahaan yang bekerja sama dengan dirinya akan mengambil alih hak paten alat ciptaannya. Ia pun mulai mencari bukti atas kecurigaannya tersebut. Ia berpura-pura untuk pergi ke kamar mandi. Dan pada saat ia sampai di sana, ia menemukan jalan untuk masuk ke ruang produksi. Betapa terkejutnya dirinya pada saat ia mengetahui bahwa hak paten alat ciptaannya sedang berusaha diambil alih oleh perusahaan yang bekerja sama dengannya. Ia pun sangat marah pada rekan bisnisnya itu dan berkata bahwa dirinya akan menuntut tindakan tersebut. Namun ternyata pimpinan pabrik tersebut sudah memanggil polisi untuk menangkap Joy dengan dalih bahwa ia telah memasuki properti orang lain tanpa izin. Joy pun ditahan di kantor polisi dengan tuduhan tersebut. Dan sampai pada akhirnya, dirinya dibesuk oleh ayahnya dan Trudy. Diketahui ayahnya dan Trudy sudah menggugat perusahaan yang mencuri hak patennya. Namun karena tindakan kakak tirinya yang memberikan uang lebih pada perusahaan Fabrifak atas persetujuan pengacara Trudy, membuat pengadilan menganggap bahwa itu adalah royalti hak paten milik perusahaan Fabrifak. Betapa kecewanya Joy pada saat ia mengetahui bahwa alat ciptaannya telah berhasil diambil alih oleh rekan bisnisnya. Tony yang mendengar itu pun langsung berkata bahwa ia dahulu sudah pernah mengingatkannya. Namun sekarang nasi sudah menjadi bubur. Joy pun sudah tidak bisa lagi memproduksi alat pelnya. Dan dengan itu, sekarang ia tak bisa lagi membayar hutangnya yang sudah bertambah menjadi 8 miliar rupiah. Dan sekarang, rumah satu-satunya yang ia miliki terancam akan disita oleh bank. Pada saat itu, ayahnya dan Trudy sudah mulai meragukan bahwa Joy akan bisa bangkit kembali. Maka dari itu, mereka pun kemudian meminta pada Joy agar dirinya menandatangani surat kebangkrutan perusahaannya. Karena tidak punya banyak pilihan, dengan berat hati, Joy pun menandatangani surat itu. Pada saat itu, anak sulungnya mencoba untuk menyemangatinya dengan berkata bahwa Mimi dulu pernah memberitahu padanya bahwa ibunya akan mendatangkan kesuksesan di keluarganya. Namun karena Joy sedang merasa emosi, langsung memberitahu anaknya bahwa Mimi salah dan seharusnya dirinya dari dulu tidak perlu mengikuti perkataan Mimi. Karena pada kenyataannya, dunia tidak memberikan kesempatan kepada dirinya. Stupid idea! Mommy, don't... Please go to bed. Everybody just go to bed. Namun ternyata perkataan anaknya itu membuat Joy terus mengingat apa yang dikatakan Mimi dulu. Dan hal itu berhasil membuat semangatnya yang telah padam kembali menyala. Kemudian ia pun langsung berusaha untuk mencari celah agar dirinya bisa kembali memiliki hak paten alat ciptaannya. Dan sampai pada akhirnya, ia menemukan sebuah dokumen yang akan membuktikan bahwa alat pel itu benar ciptaannya. Namun alih-alih membawa bukti itu ke persidangan, Joy langsung mengajak bertemu dengan pemilik perusahaan Fabrifak yang bernama Derek. Pada awalnya, Derek dengan angkuhnya berkata bahwa Joy tidak memiliki kasus yang bisa didakwakan kepadanya. Namun kemudian, Joy pun langsung menjelaskan tentang dokumen yang ia temukan. Kemudian ia pun mengancam bahwa dirinya bisa membuat bangkrut perusahaannya dengan dakwaan penipuan. Namun dengan kerendahan hatinya, Joy menawarkan opsi lain, yaitu jika Derek mau mengembalikan uang pembayaran royaltinya, disertai bunga, dan bersedia untuk membuatkan suku cadang untuk alat pelnya, Joy tidak akan menaikkan kasus itu ke pengadilan. Derek yang mengetahui bahwa perusahaannya berada di pihak yang salah, terlihat gugup, dan ia pun hanya bisa memenuhi permintaan yang diajukan oleh Joy. Hari itu merupakan kemenangan besar bagi Joy. Ia kembali bangkit dari keterpurukan yang ia alami. Dan bertahun-tahun sejak peristiwa itu, Joy telah berhasil memiliki hak paten dari 100 alat yang diciptakan olehnya. Ia pun sukses besar dalam menjual setiap barang yang ia buat. Sampai-sampai sekarang ia telah membangun media yang telah melebihi acara home shopping yang membesarkan namanya dulu. Ia pun berhasil menaikkan derajat keluarganya. Dan meskipun ayah, Trudy, dan kakaknya sempat berusaha untuk menggugat kepemilikan perusahaannya,
tapi dengan kebesaran hatinya. Pada saat ayahnya telah lanjut usia, Joy masih bersedia untuk mengurus ayahnya. Dan sekarang, ia pun membantu para inventor baru untuk mematenkan dan menjual setiap barang ciptaannya. Dan itulah sedikit gambaran perjalanan hidup dari Joy Mangano. Berawal dari orang yang tidak punya apa-apa, namun dengan keteguhan dan kegigihannya, disertai kecerdikannya dalam melihat peluang, ia berhasil menjadi salah satu pebisnis wanita terkaya di Amerika. Tentu dari pengalaman hidupnya ini kita bisa mengambil banyak pesan. Dan salah duanya adalah bahwa sebuah mimpi baru bisa dikatakan gagal pada saat kita berhenti untuk menggapainya. Dan jangan lupakan juga tentang kebesaran hatinya, yang masih bisa berdamai dengan orang yang mengkhianatinya. Dan ya, mungkin segitu aja dari Abed. Semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran, walaupun cuma sedikit. Dan Abed mau mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan konten yang Abed buat, kalian bisa nonton konten Abed lainnya di sini. Dan buat kalian yang mau bantu Abed, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian mau, kalian bisa share video ini. Karena hal itu bisa membuat Abed semakin semangat untuk membuat konten. Dan akhir kata, Abed mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.